Stoikiometri part 2, saya membahas perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus kimia paling sederhana yang menyatakan perbandingan terkecil atom unsur yang menyusun senyawa. Contohnya, suatu senyawa terdiri dari 27,3% karbon dan 72,7% oksigen. Tentukan rumus empirisnya jika diketahui ARC adalah 12 dan O 16. Kita gunakan perbandingan mol karbon dan oksigen. 27,3 per 12 banding 72,7 per 16. Kita bulatkan ya, kurang lebihnya 1 banding 2. Maka rumus empirisnya adalah CO2. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Contohnya glukosa C6H12O6 ini merupakan rumus molekul, terdiri dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Contohnya, sebanyak 18 gram senyawa karbon dengan Mr 180 terdiri dari 7,2 gram karbon, 1,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Untuk rumus empiris, kita gunakan perbandingan mol. Karbon 7,2 dibagi AR, H 1,2 dibagi AR, O sisanya tersisa 9,6 dibagi 16. Ini sisa 9,6 karena total semuanya tadi sebanyak 18 gram. Kita bagi, ketemu molnya perbandingan 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Sedangkan untuk rumus molekul, ini rumus dari rumus empiris dalam kurung dikali N sama dengan rumus molekul. Rumus molekul sama dengan MR-nya. Jadi tadi rumus empirisnya CH2O, kita kalikan N sama dengan MR-nya 180. Setelah dihitung ketemu N-nya sama dengan 6, maka setiap atom kita kalikan 6 dari rumus empirisnya. Ketemu C6H12O6. Perhitungan reaksi kimia. Dalam persamaan reaksi setara, koefisien reaksi sama dengan perbandingan mol. Maka langkah-langkah dalam perhitungan kimia adalah yang pertama, menulis dan menyetarakan persamaan reaksi. Kita tuliskan dulu, kemudian kita setarakan apabila reaksinya belum setara. Yang kedua, menghitung mol yang diketahui. Jadi kita cari dulu mol yang diketahui, entah itu menggunakan massa per mR, volume bagi 22,4, atau partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang ketiga, menghitung mol yang ditanyakan. Nah, apabila yang ditanyakan itu mol B, maka sama dengan koefisien B dibagi koefisien A dikali mol A. Yang terakhir, jangan lupa kita tulis satuan akhirnya. Contohnya, untuk membuat senyawa MgSO4, padatan MgO direaksikan dengan asam sulfat. Berapa gram MgO yang diperlukan untuk membuat 30 gram MgSO4? Pertama tadi, kita tulis dulu persamaan reaksinya dan kita setarakan apabila belum setara. Coba saya lihat, Mg-nya ada 1, SO4 1 hanya 2. Oke, sudah setara ya. Kemudian menghitung mol yang diketahui. Yang diketahui adalah MgSO4-nya 30 gram. Kemudian MR dari MgSO4 adalah 120, maka mol dari MgSO4 adalah 30 dibagi 120, ketemu 1/4 mol. Yang ditanyakan adalah MgO. Karena ini koefisiennya sama, MgO koefisiennya 1, MgSO4 koefisiennya juga 1, maka molnya ini adalah sama. Karena koefisiennya sama, maka molnya juga sama. Mencari mol sama dengan MR
mol sama dengan massa per mR. Ini kita cari dulu mR dari MgO adalah 40. Yang ditanyakan adalah berapa gram MgO, berarti massanya. Molnya 1/4 dikali mR-nya 40, ketemu 10 gram. Contoh yang kedua, sebanyak 5,4 gram aluminium direaksikan dengan HCl. Volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah, kita tulis dulu persamaan reaksinya, kemudian kita lihat belum setara ya. Ini saya setarakan dulu, hanya ada 2, di sini hanya ada 1, Cl-nya ada 3, ini saya coba saya beri 2, Al-nya disetarakan 2, berarti Cl-nya ada 6, hanya ada 6 juga, sudah setara. Kemudian kita cari dulu mol yang diketahui. Yang diketahui adalah 5,4 gram aluminium. 5,4 dibagi AR-nya aluminium 27, ketemu 0,2 mol. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen. Kita gunakan perbandingan mol. Gas hidrogen koefisiennya 3, sedangkan aluminium koefisiennya 2. Kita cari mol H2 sama dengan 3 koefisiennya H dibagi 2 koefisiennya Al dikali molnya Al, ketemu 0,3. Nah, volume sama dengan mol dikali 22,4, ketemu 0,3 dikali 22,4 adalah 6,72 liter.